Perayaan Irau Tengkayu di Kota Tarakan menandai kembali mengulang dan mengenang kejayaan Kerajaan Tidung yang pernah ada di Kota Tarakan. Momentum Irau Tengkayu juga menjadi kilas balik suku asli Tidung yang mendiami Kota Tarakan dan kehidupan di masa lampau. Sudah menjadi tradisi dan bentuk penghormatan Pemkot Tarakan terhadap pelestarian warisan budaya, pelaksanaan Festival Irau Tengkayu menjadi rangkaian HUT Kota Tarakan yang jatuh pada tanggal 15 Desember. Meski demikian, perayaan Irau Tengkayu dilaksanakan mengikuti hari kalender air di mana Kota Tarakan merupakan kepulauan yang dikelilingi laut dan terjadi pasang surut di seluruh pesisir. Tahun ini, pelaksanaan Irau Tengkayu ditetapkan pada 6 Oktober 2024. Sehari sebelumnya, dirangkai dengan kegiatan pawai kebudayaan yang menghadirkan seluruh entitas etnis suku dan budaya yang mendiami Kota Tarakan dan Provinsi Kaltara. Jika merujuk penjelasan budayawan Tidung yang mendiami Tarakan, Datu Norbek, Irau Tengkayu memiliki rangkaian prosesi dan puncaknya yakni pelarungan pada 7 dulung atau perahu 7 haluan. Biasanya perahu ini digotong bersama para pembawa panji untuk kemudian diputar sebanyak 7 kali kemudian dilarungkan ke lautan lepas. Pelarungan juga menunggu air surut. Pelaksanaan Irau Tengkayu tahun 2024 adalah yang ke-13 kalinya dilaksanakan. Dulu per 2 tahun kata Datu Norbek. Namun seiring dukungan pemerintah pusat dalam hal pelestarian tradisi budaya dan suku daerah, Irau Tengkayu mulai 2022 kemarin sudah dilaksanakan setiap tahun. 3 tahun berturut-turut, Irau Tengkayu bahkan masuk dalam kalender event Nusantara yang menjadi program tahunan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Disebut Padau 7 Dulung, yang menjadi maskot sekaligus ikon Irau Tengkayu, karena haluannya bercabang 3, di tengah bersusun 3 dan kiri dan kanan masing-masing bersusun 2 sehingga total 7 haluan. Filosofis 7 diambil dari 7 hari dalam perhitungan kalender dalam seminggu, yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ini disampaikan Datu Norbek dalam sebuah wawancara bersama tribunkaltara.com. Perayaan replika Padau 7 Dulung di hari Min 2 ini sudah berapa persen jadi? Untuk materialnya ini sudah 99% begitu. Cuma untuk terpasang 100% itu nanti hari Sabtu sore setelah pawai. Karena ada beberapa kelengkapan itu agak tinggi, jadi ketika pawai diarak itu biasanya di kawasan Kampung 6 itu banyak rintangan, daripada nyangkut itu tidak kita pasang. Jadi setelah sampai di amal, hari Sabtu sore itu baru kita lengkapi, baru bisa dibilang 100%. Ini pengerjaannya berapa lama Pak? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Tapi tukang itu kerja penuh kurang lebih 24 hari. Berapa orang yang mengerjakan ini? Tukang tetap itu 2, terus tambah 2 lagi yang khusus begitu, yang bantu ngecat, kemudian bantu ada beberapa ornamen, itu seperti ini. Nah, ini ada yang bantu gitu, jadi 4 orang. 4 orang ya. Ini nanti akan dilarung di tanggal 6 ya. Oktober nanti. Dalam rangkaian Irau Tengkayu. Kalau sudah dilarung nanti gimana? Dilepas atau gimana? Ya dilarung itu maksudnya kan sebetulnya kan dihanyutkan. Nah, dihanyutkan ya terserah kemana air membawa dia pergi. Kalau untuk ini pawai nanti jam berapa rencananya? Rencananya siang. Karena pagi ada upacara abri 5 Oktober, jadi pawainya setelah tengah hari. Itu akan dibawa keliling Tarakan dulu, baru ke amal. Setelah di amal nanti baru besoknya baru ya, ada acara penurunannya. Siapa? Datu Norbek, budayawan asal Tarakan mengungkapkan bahwa latar belakang Irau Tengkayu ini adalah perayaan ulang tahunan di mana dulu selalu dilaksanakan perayaan ulang tahun pelantikan raja. Sama seperti kegiatan tahunan dilaksanakan Kota Tarakan, yakni digelar atau ada perayaan ulang tahun Tarakan. Dalam wawancaranya di tengah persiapan pembuatan pada 7 dulung di Balai Adat Kota Tarakan, Datu Norbek menjelaskan filosofis dari sisi pewarnaan perahu atau padau. Sebelum pelaksanaan Irau, sebulan sebelumnya,
perahu yang menjadi ikon dibuat oleh tim. Selanjutnya didesain dengan kain berwarna kuning, hijau dan merah di perahu. Kata Datu Norbek dalam wawancaranya, kuning dalam suku Tidung adalah warna dengan kasta tertinggi atau nomor 1. Kuning mewakili warna paling mulia, terhormat. Selanjutnya, ada juga bagian lain perahu diberi warna hijau, mewakili makna keyakinan atau kepercayaan dan kemudian merah bermakna ketegasan. Dalam prosesinya, ada pendukung acara disebut pembawa panji-panji sebanyak 24 orang. Masing-masing dibagi 12 orang di sisi kanan dan kiri. Kemudian pemikul padau sebanyak 14 orang dan dibagi di sisi kanan dan kiri sebanyak 7 orang. Alasan dibagi 7 kata Datu Norbek karena mewakili jumlah 7 hari dalam sepekan, atau jumlah tanggal selama seminggu dalam penanggalan kalender. Selanjutnya ada juga pemain hadrah sebanyak 30 orang. Angka ini melambangkan 30 hari dalam sebulan. Dan terakhir ada pawang sebanyak 5 orang, 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. 5 pawang dimaksud sebenarnya hanya ritual yang dilaksanakan turun-temurun dan tidak ada maksud mistis. Ia lebih memaknai sebagai bagian dari rangkaian dan pada dasarnya tujuannya untuk entertain dan seremoni. Ia mengungkap bahwa ada nilai entertain yang dipentingkan atau diutamakan. Dalam konsep pelaksanaan irau itu sudah baku, supaya mudah diingat dan jumlah itu ditetapkan demikian. Sebelum pelarungan, secara simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tarakan kepada Komandan Upacara yang disebut Lingkuda. Dalam pelaksanaan pelarungan, setibanya padau di laut seluruh petugas melaksanakan ritual pemutaran perahu, atau padau sebanyak 7 kali sebagai perlambang 7 hari dalam sepekan, lalu perahu dilarungkan ke laut lepas. Pelarungan ini kata Datu Norbek dimaknai sebagai rasa syukur dan sukacita warga bersuku Tidung atas hasil kekayaan laut yang diberikan Tuhan dan semesta. Adapun pelaksanaannya difokuskan selalu di kawasan Pantai Amal, dan sekarang sudah disebut sebagai kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal. Datu Norbek membeberkan alasan pelarungan padau 7 dulung sendiri dilaksanakan di kawasan Ratu Intan Pantai Amal Kota Tarakan. Dari sisi silsilah, Datu Norbek juga memiliki latar belakang sebagai keturunan dari Ratu Intan dan Datu Adil. Di mana Datu Adil merupakan keturunan Ratu Intan. Datu Adil, Raja Tarakan yang terakhir. Ratu Intan lanjutnya adalah ibu dari Raja Datu Adil, raja terakhir dalam kerajaan Tidung di Tarakan dan terkenal sebagai wanita bijaksana. Sehingga namanya diambil didedikasikan sebagai nama di kawasan Ratu Intan Pantai Amal. Maka nama Ratu Intan diabadikan. Sosok Ratu Intan juga adalah istri raja dan memiliki status bangsawan serta keunggulan garis yang merupakan putri dari seorang raja. Ratu Intan menjadi putri raja sekaligus juga kemudian menjadi istri raja dan ibu suri, serta memiliki putra bernama Raja Datu Adil. Ratu Intan memiliki status kebangsawanan paling tinggi di masa itu. Dari sisi status kebangsawanan, saat itu sangat jarang bisa memiliki 3 status sekaligus. Itu juga yang menjadi pertimbangan nama Ratu Intan diabadikan menjadi kawasan Ratu Intan Pantai Amal. Kata Datu Norbek berdasarkan cerita tetua dulu, figur Ratu Intan adalah seorang perempuan yang arif, bijaksana walaupun dia seorang ibu yang lembut tapi dia juga tegas. Pantai Amal menjadi lokasi favorit Ratu Intan untuk berkunjung karena di kawasan ini, di mana masyarakat Tidung dulunya menjadikan Pantai Amal sebagai tempat kegiatan nelayan tangkap. Nelayan dulunya menangkap ikan dan udang. Udang sendiri untuk jenis ebi atau warga Amal menyebut ambaring, atau udang kering dibuat atau ditangguk menjadi terasi. Dulunya kawasan Indulung, ujung Pantai Amal menjadi salah satu lokasi pembuatan terasi. Datu Norbek juga menjelaskan bahwa proses penurunan padau 7 dulung untuk tahun 2024 ini, dilaksanakan di tanggal 6 Oktober 2024 mendatang di Pantai Amal. Dalam proses penurunannya, mengikuti pasang surut air laut. Sebenarnya kata Datu Norbek, pelarungan menghitung air pasang dan air surut. Untuk pelaksanaan pada dasarnya tak mengikat atau sebuah keharusan di tanggal yang sama setiap tahun. Datu Norbek masih dalam wawancaranya juga mengungkapkan bahwa asal-muasal tradisi ini adalah tradisi budaya suku Tidung penduduk asli yang menghuni Tarakan. Diketahui dulunya kerajaan Tidung didirikan tahun 1557 dengan Raja pertama Amiril Rasyad bergelar Datu Raja Laut. Kemudian masa zaman kejayaan mengutip Wikipedia, terjadi sejak tahun 1551 sampai 1787, dan mengalami krisis suksesi di tahun 1961. Raja terakhir yang memerintah adalah Datu Adil dan namanya saat ini diabadikan di Stadion Datu Adil. Datu Norbek kembali mengulas bahwa perayaan Irau Tengkayu dalam rangka memperingati HUT pelantikan Raja.
di mana kerajaan Tidung juga dulu pernah memasuki masa kejayaan di sekitar abad ke-17. Seingat Datu Norbek, masuk tahun 1731, kerajaan Tidung di Tarakan itu sudah tak lagi berjaya alias ditaklukkan di bawah kerajaan lain yakni Kerajaan Bulungan. Perayaan Irau Tengkayu sebagai bentuk mengenang bagaimana aktivitas pemberangkatan raja zaman dahulu sebelum berlayar. Di masa kejayaan raja saat masih memiliki kekuasaan, kata Datu Norbek, cukup jauh dari pusat pemerintahan dan dikunjungi dengan kendaraan khusus. Sehingga pada masa itu kendaraan khas raja disebut Padau Tujuh Dulung. Adapun di dalam padau terdapat makanan yang dibawa dan orang banyak mengenal sebagai sesaji, padahal bukan demikian maksud dari pemberian beberapa benda berupa makanan dalam perahu di setiap perayaan Irau Tengkayu. Kata Datu Norbek, setiap kendaraan raja, setiap ingin bepergian harus ada makanan sebagai bekal untuk raja. Di antaranya ada beras ketan, pisang, ayam panggang. Ini hanyalah simbol bahwa akan melakukan perjalanan jauh. Yang paling khas dikenal, dulunya, raja selalu membawa ayam jantan. Ayam jantan ini adalah penanda waktu berkokok. Manakala menjelang subuh, ayam jantan akan berkokok, begitu juga menjelas air pasang juga akan berkokok. Sehingga ayam jantan yang dibawa raja diibaratkan jam penanda waktu. Dalam perkembangannya, sebelum pelarungan perahu ditampilkan tari-tarian. Di perayaan Irau Tengkayu Tarakan juga demikian. Ratusan pelajar direkrut dan dilatih sebulan lamanya. Mereka terpilih melalui seleksi masing-masing sekolah. Tahun ini sendiri, sebanyak 156 penari dikerahkan. Sebagiannya adalah penari utama dari Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka, dan sisanya 132 orang dari SLTA Setarakan. Masih dijelaskan Datu Norbek, bahwa koreografi yang ditampilkan berbeda tiap tahun dan tahun 2024 ini mengulang kembali koreografi tarian di tahun 2017. Arti tarian sendiri adalah tarian gembira. Tahun ini sendiri, Festival Irau Tengkayu 13 menghadirkan 156 penari dan menampilkan tarian kolosal. 156 orang penari dan pemusik pengiring tari direkrut dari pelajar SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 5, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, MEN, SMA Hang Tuah, SMA Frater Don Bosco, SMA Patra Dharma dan Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka. Tahun ini, Lingkuda dipimpin Bapak M. Idrus. Pemusik pengiring tari dikoordinatori Datu Jaring Marungut, koreografi Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka, kemudian pelatih DRS MJ Florifodo, pengarah prosesi yakni Datu Norbek. Diterangkan Datu Norbek, budayawan Tidung Tarakan sekaligus ketua Sanggar Tari Pagutaka Tarakan. Sebelum pelarungan ditampilkan tari kolosal dari para pelajar. Adapun tarian pertama yakni Iluk Sedungan. Tarian ini, kata Datu Norbek, berarti tari gembira atau tari sukaria. Bersumber dari kesenian joget Melayu Tidung. Kemudian yang kedua, ada tarian Busak Kambang. Kata Datu Norbek, Busak Kambang artinya bunga mekar, di mana ini bersumber dari kesenian Jepen. Dan ketiga, tarian ketiga bernama Ulin Lingkuda. Arti tarian ini kembalinya sang pemimpin. Tarian ini bersumber dari kesenian Kelintangan.
selesai gitu. Jadi sama-sama sudah kita lihati ada acara Jepin Pagun atau Jepin Pergaulan, kemudian dilanjutkan dengan acara berselingkung bersatu, itu menandakan prosesi penurunan pada tujuh dulung sudah selesai dengan baik. Pak, kalau makna Irau sendiri apa sih Pak dengan adanya prosesi penurunan pada tujuh dulung, boleh diceritakan? Ya, Irau secara terbatas dalam arti kata itu berarti pesta. Nah, dalam konteks Irau Tengkayu yang kita laksanakan ini satu perayaan peringatan ulang tahun begitu. Nah, yang kita ulang tahun sekarang ini adalah ulang tahun Kota Tarakan yang merujukan tanggalnya itu tanggal 8 Oktober sebetulnya. 8 Oktober, di mana pada tanggal 8 Oktober itu adalah hari pengesahan Undang-Undang Tarakan menjadi Kota Madya. Nah, itu yang kita ulang tahuni, walaupun prosesinya sendiri itu mengikut kalender air laut itu. Nah, tanggal ulang tahun yang betul itu tanggal 8 Oktober sebetulnya. Dan kembali pengumuman lagi ditunggu orang tuanya atas rasa syukur ya. Sekarang juga itu pasti salah satu, tapi dalam rangka ulang tahun begitu dia. Pak, tadi ada boleh dijelaskan nggak prosesinya dari awal perahu dibawa ke bawah? Ya, sebetulnya tidak banyak prosesi. Cuma pendukungnya yang banyak, itu yang perlu diatur. Perahu cuma keluar dari tempatnya, kemudian ada pertunjukan tari kolosal, itu sekedar hiburan, nanti turun sampai di air, di batas tanah dan air itu para pembawa panji mencar. Nah, di sana yang pikul turun sampai air sebatas paha. Nah, kemudian mereka letakkan itu di air, kemudian diputar ke kiri 3 kali. Jadi 3 kali itu melambangkan satu keberangkatan, itu baru dilepaskan untuk dihanyutkan. Sebanyak berapa kali tadi? 3 kali? 3 kali putar, 3 kali. Kemudian Pak, kalau tadi ada berapa panji? Ada berapa ini sih Pak istilah di berapa Jadi pasukan? panji itu pembawa panji ada 24 orang. Nah, 24 itu maksudnya 12 kiri 12 kanan. Jadi angkanya itu 12. 12 ini menandakan hitungan bulan. Jadi kalau ulang tahun ini kan ulang tahun kalender ya. Jadi banyak filosofis di dalam kegiatan Irau Tengkayu ini merujuk kepada kalender itu. Seperti 7 itu jumlah hari, kemudian 12 tadi jumlah bulan, kemudian 30 itu jumlah hari dalam sebulan. Kalau warna Pak? Warna yang utama itu ada kuning, hijau dan merah. Nah, kuning ini warna yang nomor 1. Itu jadi yang paling tinggi, yang paling dihormati, yang paling dimuliakan begitu. Kalau hijau itu punya makna keyakinan atau kepercayaan. Nah, merah itu ketegasan. Ya. Pak, kalau penari hari ini ada berapa dan kemudian ada nama-nama tariannya? Ya, jumlah penari 156 orang. 156 orang ini bukan angka mistis, itu angka jumlah pembagian penari yang yang ideal lah begitu ya. Itu kan ada 3 kelompok tarian, itu 3 bagian tarian, jadi dibagi 30. Kemudian sisanya itu jumlahnya 156 orang. Ada makna tersendiri Pak, dan nama-nama tariannya tadi itu untuk apa? Ya, jadi untuk makna khusus tidak ada, tapi semuanya menggambarkan kegembiraan. Tari yang bagian pertama itu Iluk Sedungan, artinya tari Sukaria. Kemudian bagian kedua itu Busak Kambang, artinya bunga mekar. Bunga mekar. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu Ulin Lingkuda, artinya kembalinya sang pemimpin. Ya. Ini bisa dimodifikasi lagi Kak Pak atau seperti apa? Untuk tariannya? Bisa lah. Itu bisa begitu. Pak, apa tanggapan Bapak? Ini kan sudah masuk di kalender Nusantara Kementerian Pariwisata. Bapak juga jadi maestro ya, dapat penghargaan ya Pak? Ya, jadi ya ini pasti kita mesti bersyukur atas penghargaan itu. Begitu kita berharap pihak-pihak yang berkompeten, pemangku kepentingan lebih memperhatikan ini untuk bisa kita pertahankan begitu, pada arti kita lestarikan, kemudian dikembangkan lebih baik lagi ke depannya.
Kasih banyak. Pada momen Irau Tengkayu 2024 kemarin, mewakili Menparekraf RI, Raden Kurleni Ukar yang menjabat sebagai staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi Kemenparekraf RI turut hadir di momen Irau Tengkayu 13 Minggu, 6 Oktober 2024, lalu. Irau Tengkayu tahun ini kembali masuk dalam program Karisma Event Nusantara 2024 untuk ketiga kalinya. Di mana program Karisma Event Nusantara tak banyak daerah yang bisa lolos karena banyak yang berguguran. Untuk mempertahankan, harus ada inovasi yang dibuat. Termasuk kolaborasi antara atraksi budaya dan tradisi suku Tidung melarungkan Padau Tujuh Dulungan sebagai atraksi utama jadi simbol rasa syukur terutama masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Irau Tengkayu pada akhirnya diharapkan bisa menjadi daya tarik event pariwisata di Kaltara, dan memberikan pengalaman unik kepada wisatawan sehingga bisa turut dorong promosi potensi parekraf berkelanjutan. Tahun ini juga kata Kurlaeni, Kemenparekraf sangat mendukung penyelenggaran Irau Tengkayu dalam rangka pencapaian pergerakan 1,25 sampai 1,5 miliar wisatawan Nusantara dan 9,5 sampai 14 juta wisatawan mancanegara dan bisa menciptakan lapangan kerja baru. Yang menjadi catatan untuk perayaan ini, kedepannya diperlukan strategi yang mengutamakan promosi storynomis, narasi dan konten kreatif dengan mengoptimalkan media digital dan mempromosikan event sehingga mampu menjangkau pasar luas dengan strategi adaptasi kolaborasi dan semangat 3G yakni gercep geber dan gaspol. Nasional. Ya. Ini Apa adalah, yang menjadi catatan? ini adalah budaya tradisi yang perlu dilestarikan untuk bisa menjadi atraksi bagi pariwisata, dan beberapa catatan khususnya dari saya adalah jaga kebersihan, karena memang kebersihan itu menjadi salah satu yang utama bagi kelangsungan pariwisata. Jadi nanti mungkin bisa ditambahkan ceritanya Pak, storynomicsnya itu yang perlu diperluas supaya kita paham. Tadi sudah ada atraksi yang luar biasa, tapi banyak yang tidak paham itu menceritakan apa ya gitu. Jadi mungkin itu bisa digali lebih dalam lagi dan bisa disebarluaskan. Jika itu bisa ditingkatkan nanti akan bisa naik level lagi masuk sampai 50. Itu tergantung dari, karena ini dipilih oleh para kurator yang profesional, kami sendiri juga tidak ikut serta gitu ya. Salah satu kriteria bagaimana ini bisa meningkat menjadi 10 besar itu adalah bagaimana satu event ini bisa mendatangkan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Jadi nanti salah satu kriterianya adalah berapa banyak nih wisatawan Nusantara yang menikmati atraksi festival Irau Tengkayu. Kedepannya mungkin bentuk dukungan dari kementerian itu apa ya? Saya belum bisa bicara karena setelah tanggal 20 kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih. Ke-13 ini apa yang perlu dievaluasi ini, Pak? Ya, kalau berbicara di evaluasi, saya pertama-tama tentu saja mengucapkan syukur ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, acara ini berjalan dengan lancar, semua komponen, semua stakeholder ya, kerjasama, berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka kita merajut kebersamaan, merajut keberagaman dengan suatu hal yang mengekspresikan lewat budaya. Saya rasa ini hal yang sangat luar biasa, yang tentu tetap ada evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Kami berharap dari pemerintah Kota Tarakan tetap memohon dukungan kepada Kementerian Menteri Pariwisata dan Kreatif ya, baik tadi sudah mendapatkan piagam penghargaan. Kita minta ya, banyak lagi program-program terkait
pengembangan destinasi wisata di Kota Tarakan yang sangat luar biasa kekayaannya. Saya rasa kita patut syukur sekali lagi, dan saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang berperan berkontribusi terhadap mensukseskan acara Irau Tengkayu 13 dengan penurunan padau 7 dulung yang insya Allah membawa keberkahan bagi Kota Tarakan dan bagi masyarakat Kota Tarakan lebih sejahtera lagi. Ada terobosan baru lagi untuk bisa meningkatkan level sampai di peringkat 1 Karisma. Ada terobosan lagi mungkin. Insya Allah kita selalu terus melakukan inovasi untuk mencari terobosan baru terkait minimal meningkatkan apa yang menjadi capaian-capaian kita di tahun ini, sehingga di capaian tahun 2020 semakin meningkat lagi. Saya rasa kolaborasi sinergi itu penting, termasuk dengan media. Kawan-kawan media juga punya peran yang sangat vital dalam membantu kemajuan-kemajuan pembangunan di Kota Tarakan. Sehari sebelum pelarungan, dilaksanakan juga pawai kebudayaan. Sebenarnya kata Zainuddin, Sekretaris Disbud Porapar Tarakan, pawai kebudayaan ini awalnya bertujuan untuk mengarak padau 7 dulung sebelum dilarungkan. Dalam perkembangannya muncul inovasi baru dan merangkul seluruh suku yang mendiami Tarakan untuk menampilkan kebudayaan yang dimiliki. Karena saat ini kurang lebih 230.000 penduduk Tarakan sebagiannya adalah pendatang dari berbagai suku, ada Jawa, Bugis, Banjar, Makassar, Manado, Madura, dan berbagai suku lainnya termasuk suku Dayak yang menjadi suku asli mendiami Pulau Kalimantan. Mungkin hampir lebih 12.000 orang yang terdaftar di kami. Untuk mobil itu 142, sisa itu jalan kaki dan sepeda. Ada berapa tim Pak untuk pejalan kaki ini Pak? Jalan kaki ini hampir 86 grup. Kalau yang kendaraan nih ya 142. 104. Kalau dia bawa satu kendaraan, kalau dia bawa nambah lagi mungkin bisa lebih. Ya, kenaikan jumlah peserta kah Pak dari tahun sebelumnya? Kemarin itu sekitar 7.000, hari ini 12.000 lebih. Berarti ada kenaikan 5.000. Berarti hampir 40% dari tahun lalu. 40% ya Pak penambahan. Tahun lalu berapa Pak? Sekitar 6-7.000 orang. Oh, tahun ini 12.000 ya. Lumayan. Pak, yang menjadi kriteria penilaian apa sih Pak? Biasanya kan inovasi, kerapian, kemudian sesuai dengan tema. Berkaitan dengan kebudayaan Tarakan juga ya Pak ya? Iya. Penilaiannya tidak boleh Tarakan aja. Budaya, kalau Tarakan oke memang. Pokoknya semua budaya. Yang mewakili yang ada di Tarakan, yang tinggal di Tarakan. Bukan karena dia budaya A, budaya B, tapi yang tercantik dari semua budaya. Di momen pawai kebudayaan, ribuan peserta menampilkan kesenian dan kekhasan dari sukunya. Peserta berasal dari masyarakat umum, sekolah pelajar dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi kerukunan kesukuan. Salah satunya di momen pawai kebudayaan yang digelar pada 5 Oktober kemarin, dari SDN 005 Tarakan menampilan nuansa pernikahan adat Tidung. Sebagaimana disampaikan Prayudi Arya Santo, Kepala SDN 005 Kampung 1 Skip,
Yang dihadirkan pihaknya hari ini adalah nuansa pernikahan adat Tidung dan juga keberagaman suku Dayak, suku asli mendiami Pulau Kalimantan dalam rangka pelestarian budaya. Yaitu Pak, hadap sini, Pak. pernikahan Hadap sini, Pak. adat Tidung. Ya. Jadi Kenapa? semua ini didampingi oleh prajurit-prajurit Tidung. Jadi nuansa kita Tidung dan Dayak. Ya, yang di atas ini pengantin Tidung. Itu sampai sekarang masih dilestarikan budaya Masih dilestarikan di Kalimantan Utara di sendiri. Kalimantan Utara. Ya. Kalau untuk persiapan berapa lama Pak disiapkan Kita semua ini? persiapannya 1 minggu. Dari mana aja ini diambil anak-anak? Full kalau untuk kita semua ini adalah anak-anak dari SD 005 Kampus 1 Skip. Kita ambil dari kelas 4, 5, 6 dan guru-guru terlibat semua. Mengapa memilih tema tadi yang pernikahan? Karena nuansa kita di sini kan pawai budaya, Iya. perayaan Irau. Jadi kita ambil nuansa ini. Dan full juga semua pakaian-pakaian ini kita yang desain. Semuanya. Semua. Berapa lama Pak didesain pakaiannya? Itu tadi 1 minggu. Jadi 1 kita minggu. kerja siang malam. Oh, kerja rodi ya. Kita ada dokumentasinya. Jadi semua guru-guru terlibat. Ya. Pak, harapannya dengan kebudayaan ini apa, Pak? Semoga masyarakat tahu bahwa keberadaan suku Tidung itu memang ada, ya kan, dan kita harus melestarikan budaya Tidung di Kota Paguntaka. Dan masih bertahan sampai sekarang. Harus dipertahankan. Ada berapa banyak Pak yang diikutkan ini hari Kita ini? diikutkan seluruhnya ada 150 peserta 150 peserta dari perwakilan dari mana ini Pak? dari semua. Dari seluruhnya semua keluarga besar SDN 005 Kampus 1 sekitar. Pak, nama lengkap Bapak siapa? Nama saya Prayudi Arya Santo, saya Kepala Sekolah SDN 005 Kampus 1 sekitar. Berarti intinya ini untuk melestarikan budaya ya Pak ya, budaya Tidung. Ada mungkin makna khusus untuk acara pernikahan gitu Pak? Ada karena banyak masyarakat yang juga tahu adat pernikahannya adat Tidung. Dan kita ingin kita perkenalkan kepada masyarakat karena rata-rata masyarakat Kota Tarakan kan banyak pendatang tuh. Jadi kita ingin perlihatkan. Begitu juga dari kerukunan keluarga besar Madura Kota Tarakan juga turut menampilkan musik patrol lengkap dengan miniatur barongan. Kesenian khas dari Madura di kegiatan Pawai Budaya Rangkaian Irau Tengkayu Tarakan 2024 hari ini, Sabtu, 5 Oktober 2024. Perwakilan Koordinator Kacong Mania, yang tergabung dalam kerukunan keluarga besar Madura Kota Tarakan, Arif menyampaikan yang ditampilkan adalah musik patrol dan grup kedua tari-tarian dan atraksi. Ada makna dari miniatur barongan atau singa dan macan yang ditampilkan bermakna, atau simbol keberanian petarung warga Madura mencari kehidupan layak dimanapun berada. Untuk tema dari Madura ini apa nih? Ini namanya musik buat patrol. Sebenarnya ini kesenian Madura awalnya dari kesenian anak-anak Madura untuk menghibur waktu membangunkan sahur. Namun sekarang lebih diutamakan di kegiatan-kegiatan karnaval budaya untuk lebih memperkenalkan warisan budaya Nusantara ke seluruh Indonesia. Rata-rata di setiap kegiatan di daerah manapun untuk kelompok Madura mempersembahkan musik patrol demikian. Ada maknanya apa? Ada makna enggak kalau yang hiasannya ini? Kalau ini semacam sekedar untuk singa aja. Singa tuh malam ada makna simbol mungkin? Simbol keberanian sebagai petarung warga Madura untuk mencari kehidupan yang layak dimanapun berada. Kalau ini berapa lama dipersiapkan? Kalau ini khusus acara Karnaval Irau ini kurang lebih 1,5 bulan. Karena kita harus mempersiapkan semuanya, baik
mulai latihannya sampai bentuk-bentuknya. Di tingkat SMP juga hadir dari keluarga besar SMPN 4 Kota Tarakan. Dikatakan Wahyu Nur Ramadan, guru SMP Negeri 4 Kota Tarakan, kegiatan pawai budaya menjadi wadah pengenalan tradisi budaya Tidung. Miniatur Padau Tujuh Dulung yang diarak memberikan edukasi kepada siswa untuk mencintai budaya lokal Tarakan, untuk ikut serta menjaga budaya Tidung tetap lestari. Ini hari ini saya lihat ada miniatur Padau Tujuh Dulung. Boleh disampaikan alasannya, Bang? Alasannya kami selaku guru ingin memberikan edukasi terhadap siswa-siswa agar mencintai budaya lokal serta ikut serta dalam menjaga budaya tersebut. Karena kita melihat dengan arus modernisasi, kebanyakan anak muda itu sudah mulai melupakan. Jadi saya selaku guru beserta kawan-kawan ingin menularkan edukasi tersebut. Ini dari SD mana, Bang, perwakilan? Ini dari SMP Negeri 4 Tarakan. SMP 4 Tarakan ya? Ya. Alasan miniatur dibuat apa? Alasan miniatur dibuat agar mereka bisa melihat dan belajar membuat konstruksi bagaimana membuat Padau Tujuh Dulung serta belajar dengan filosofi Padau Tujuh Dulung tersebut. Makna Padau Tujuh Dulung sendiri apa sih, Bang, yang diketahui? Yang saya ketahui Padau Tujuh Dulung kenapa dia di depannya ada 7 karena itu menggambarkan hari. Ya. Menggambarkan hari. Ada berapa banyak ini? Ada berapa banyak, Bang? Kalau untuk Pesertanya? Pesertanya itu sekitaran 300-an. 300-an ya, SMP 4. Izin, Bang, nama lengkapnya siapa? Saya Wahyu Nur Ramadan. Oke, berberapa? Persiapannya itu sekitar 3 minggu. Ya, betul.